Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki selalu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Shoplifters yang dirilis pada tahun 2018. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria tua bernama Osamu dan seorang anak laki-laki bernama Shota. Mereka menyelinap ke pusat perbelanjaan dengan tujuan untuk mencuri barang dari toko tersebut. Kode rahasia mereka membuat mereka ahli dalam melakukan tindakan kriminal tanpa terdeteksi. Osamu bergelagat seolah-olah berbelanja untuk menutupi aktivitas mencurinya dengan mengisi keranjang belanjaannya. Mereka sukses mencuri semua barang yang mereka butuhkan, akan tetapi dengan tanpa rasa bersalah, Osamu meninggalkan keranjang belanjaannya begitu saja. Namun ketika hendak pulang, mereka merasa lapar dan memutuskan untuk membeli kroket yang lebih murah daripada barang yang mereka curi. Kemudian di tengah perjalanan, mereka menemukan seorang gadis kecil yang terlantar di luar dalam cuaca dingin. Tanpa ragu, mereka mengajak gadis kecil tersebut untuk tinggal bersama di rumah. Rumah kecil yang mereka tinggali diisi oleh 5 orang yang sebenarnya tidak memiliki hubungan kekerabatan sama sekali. Pertama ada Atsue, seorang nenek yang hidup dari pensiunan suaminya, Osamu dan Shota, si mencuri cerdas, Nobuya yang bekerja di laundry, dan Aki yang bekerja di konstruksi. Meskipun memiliki pekerjaan yang berbeda, mereka memiliki tujuan yang sama dan sering mencuri barang dimanapun mereka berada. Pada awalnya, Osamu dan Shota tidak mempedulikan gadis kecil bernama Yuri yang mereka temukan. Namun, ketika mereka melihat betapa kelaparannya Yuri, hati sang nenek yang awalnya dingin pun luluh dan memberinya makanan. Nobuya pun merasa senang dengan kehadiran Yuri di antara mereka. Tiba-tiba, Aki bertanya pada Shota apakah ia sudah mengambil semua barang yang diperlukan. Namun sayangnya, karena terlalu terburu-buru, Shota akhirnya melupakan beberapa barang dan berjanji akan mengambilnya esok hari. Setelah Yuri merasa kenyang, Osamu dan Nobuya pun berencana untuk mengantarkan Yuri ke tempat mereka menemukannya. Namun sesampainya di sana, mereka mendengar orang tua Yuri sedang bertengkar tentang kehadiran gadis kecil itu. Sang ibu bahkan mengatakan kalau mereka sebenarnya tidak menginginkan Yuri. Terpaksa, mereka membawa Yuri kembali ke rumah kecil mereka. Esokan harinya, Osamu bekerja di bagian konstruksi, sementara Nobuya bekerja menyetrika pakaian. Di sisi lain, Shota dan Yuri ditinggal di rumah bersama sang nenek. Karena Yuri semakin dekat dengan sang nenek, Shota menjadi kurang diperhatikan. Hal ini membuatnya merasa cemburu dengan Yuri. Sementara itu, Yuri merasa nyaman dengan Shota dan selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Bahkan saat Shota kembali melakukan pencurian di kedai kecil yang tidak jauh dari rumah mereka. Setelah berhasil mendapatkan barang yang ia inginkan, Shota meminta Yuri untuk segera pergi. Kemudian malam harinya, keluarga itu berkumpul untuk makan malam. Namun mereka bingung dengan apa yang diinginkan oleh Yuri. Jadi, ia hanya diberikan makanan ringan saja. Namun di tengah-tengah makan malam, mereka khawatir bahwa orang tua Yuri mungkin mengira Yuri telah diculik. Tapi Nobuya yakin bahwa itu tidak akan terjadi. Kemudian, Yuri mengungkapkan bahwa sebelumnya ia tinggal bersama neneknya. Namun kini telah meninggal dunia. Selanjutnya ketika Osamu pulang kerja, ia mengalami kecelakaan hingga kakinya terluka. Hal ini pun memaksa ia untuk beristirahat sementara dan tidak bisa bekerja selama beberapa waktu. Esokan harinya, Shota mengajak Yuri keluar dan mencuri beberapa barang dari toko, termasuk kue gluten favorit Yuri. Meskipun luka Osamu belum pulih sepenuhnya, ia tetap melakukan pencurian di toko
untuk membantu Shota dan Yuri. Ketika Shota mencuri 2 buah pancing, Osamu mencoba mengalihkan perhatian pemilik toko agar Shota dan Yuri bisa kabur. Kemudian setelah berhasil mencuri pancing tersebut dan cukup jauh dari toko, Shota meminta Osamu untuk tidak mengajak Yuri dalam aksi pencurian, karena Yuri hanya akan menjadi beban mereka. Mendengar hal ini, Osamu menjelaskan bahwa mereka harus membagi tugas karena bagaimanapun Yuri adalah adiknya. Shota yang tidak terima Yuri dianggap sebagai adiknya pun marah, bahkan ia lari sebagai tanda ketidaksetujuannya. Sementara itu Yuri terlihat sangat sedih dan kecewa karena Shota tidak menganggapnya sebagai adik. Ketika mereka sampai di rumah, Yuri merasa sendiri dan hampa karena Shota belum kembali. Nobuya yang merasa khawatir akan Yuri mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa Shota pasti baik-baik saja. Di tempat lain, Osamu menemukan Shota yang sedang sendirian. Osamu mengira Shota tidak menyukai kehadiran Yuri. Namun ternyata Shota merasa bahwa kegiatan mereka akan lebih menarik jika hanya berdua saja. Mendengar hal tersebut, Osamu memberikan pemahaman pada Shota bahwa Yuri adalah adiknya dan memintanya untuk memanggil Osamu sebagai ayah. Namun Shota tidak dapat melakukannya. Waktu pun terus berlalu, dan setelah 2 bulan berada di rumah tersebut, keluarga Yuri mengumumkan bahwa mereka kehilangan anaknya dan bahwa nama gadis itu bukanlah Yuri. Melihat berita tersebut membuat mereka merasa takut dan meminta Yuri untuk segera kembali ke rumahnya. Namun Yuri merasa sangat bahagia dengan kehadiran keluarga di sana dan menolak permintaan tersebut. Nobuya akhirnya terpaksa mengubah identitasnya, mengganti nama, dan penampilannya untuk menghindari kecurigaan orang lain. Hal ini pun membuat Yuri merasa seperti memiliki keluarga baru. Dia selalu mengikuti Shota kemanapun ia pergi, dan sang nenek melihat bahwa Yuri merasa seperti keluarga bagi mereka. Selanjutnya, mereka pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli beberapa baju untuk Yuri. Sama seperti sebelumnya, mereka mencoba mencuri beberapa pakaian apapun resikonya. Setelah pulang ke rumah, Nobuya dan Yuri mandi bersama. Saat itu, Nobuya merasa ikatan batin yang semakin kuat dengan Yuri. Ia mulai menyayangi Yuri seperti ibu yang menyayangi anaknya. Hal ini juga dirasakan oleh Yuri yang merasa mendapatkan kasih sayang yang belum pernah ia rasakan dari ibu kandungnya. Bahkan, mereka semakin akrab dan sering menghabiskan waktu bersama. Namun terlalu banyak bersama-sama membuat Yuri terpengaruh dengan perilaku Shota yang buruk. Suatu hari ketika mereka berada di sebuah kedai di dekat rumah, Shota mengajarkan Yuri bagaimana cara mencuri barang. Namun sialnya, sang pemilik toko mengetahui hal itu. Ia bukannya marah atau menghukum mereka, si pemilik toko malah memberikan makanan dan meminta Shota untuk tidak mengajari adiknya seperti itu lagi. Di tempat yang berbeda, Nobuya sedang menghadapi masalah besar. Atasannya meminta salah satu di antara mereka untuk berhenti bekerja. Namun, rekannya yang berada dalam posisi yang sama menolak untuk mengalah dan bahkan mengancam akan melaporkan Nobuya setelah mengetahui Yuri telah bersamanya. Nobuya pun tak memiliki pilihan lain selain berhenti dari pekerjaannya. Pada malam harinya, ketika sedang berkumpul, Shota memberitahu Osamu apa yang dikatakan seorang pemilik toko. Akhirnya, Osamu pun sepakat dan mengatakan bahwa hal tersebut terlalu dini untuknya. Esokan harinya, saat hari libur tiba, keluarga tersebut pergi ke pantai untuk berlibur. Di sana mereka terlihat seperti keluarga sungguhan yang penuh kebahagiaan. Shota dan Osamu terlihat seperti ayah dan anak. Nobuya dan Yuri terlihat seperti ibu dan anak. Sedangkan Aki terlihat seperti kakak mereka. Sang nenek hanya bisa melihat dari kejauhan dan merasa bahagia
memiliki keluarga sungguhan seperti mereka. Kemudian malam harinya, Yuri merasa giginya tercabut dan membangunkan semua orang. Setelah melemparkan giginya ke atas genteng, mereka mencoba membangunkan sang nenek. Namun sayangnya, sang nenek tidak kunjung bangun dan ternyata telah meninggal dunia. Meskipun semua terlihat tenang, sebenarnya hanya Shota dan Yuri yang merasa sedih karena mereka pernah mengalami hal yang serupa sebelumnya. Karena tidak memiliki cukup uang untuk kremasi, akhirnya mereka memutuskan untuk menguburkannya di pekarangan rumah. Esokan harinya, Nobuya dan Shota pergi ke bank untuk mencairkan semua tabungan sang nenek. Shota lalu berkata bahwa mereka boleh mengambil apa saja di toko selama barang tersebut tidak membuat toko rugi. Nobuya yang mendengar hal ini hanya bisa menyetujui pernyataan tersebut. Kemudian setelah mendapatkan uang dari tabungan sang nenek, mereka merasa kematian nenek tersebut cukup membantu keuangan mereka. Namun, Shota dan Yuri merasa kalau apa yang mereka lakukan itu salah. Kemudian siang harinya, saat Osamu mencoba membujuk Shota untuk mencuri barang di parkiran mobil, Shota menolak dan pergi meninggalkannya. Setelah berhasil mendapatkan sebuah tas, mereka pun berlari dan menjauh dari sana. Akhirnya mereka pun pergi ke kedai dekat rumah. Namun terlihat kalau kedai tersebut telah tutup. Mereka mengira kedai tersebut tutup karena Shota dan Yuri selalu mencuri di tokonya hingga bangkrut. Karena tidak punya pilihan lain, Shota dan Yuri pun pergi ke toko lain. Tibanya di toko, Shota meminta Yuri untuk menunggunya di luar, sedangkan ia akan mencuri di dalam. Akan tetapi, Yuri mengincar sesuatu dan langsung masuk dalam toko. Lalu sebelum mencuri barang-barang yang ada di sana, Yuri melakukan kode yang biasa dilakukan Shota. Mereka berdua merasa khawatir jika pemilik toko tersebut mengetahui siapa Yuri, sehingga Shota mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan cara membawa sekantung jeruk dan berlari menjauh dari toko. Namun sayangnya penjaga toko hampir berhasil menangkap Shota, sehingga ia harus terjun dari jalan tersebut dan akhirnya terluka dan masuk rumah sakit. Karena kejadian ini, keluarga Shota pun terkena dampaknya. Osamu dan Nobuya diminta memberikan keterangan, tapi mereka malah mencoba untuk kabur dari sana. Pada akhirnya, mereka gagal dan petugas berhasil mendahului mereka. Namun, Yuri juga terkena dampak dari kejadian ini dan harus menjalani pemulihan. Petugas kemudian mendatangi Yuri dan Shota untuk dimintai keterangan. Namun Shota masih melindungi keluarganya dan mengatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah keinginannya sendiri dan dilakukan secara mandiri. Namun, petugas menyadari bahwa Shota berbohong dan memintanya untuk jujur dan memberitahu yang sebenarnya. Mereka juga menjelaskan bahwa keluarga tersebut berusaha untuk meninggalkan Shota sendirian di saat seperti ini dan merasa bahwa apa yang dilakukan oleh keluarganya bukanlah bentuk kekeluargaan yang sebenarnya. Di tempat lain terungkaplah bahwa Aki baru mengetahui adanya hubungan gelap antara Nobuya dan Osamu. Namun yang mengejutkan adalah keduanya telah membunuh Nobuya dan menguburnya tanpa belas kasihan. Ketika ditanyakan mengenai hal tersebut, Nobuya berdalih bahwa itu adalah bentuk pembelaan diri karena ia takut suaminya akan membunuh mereka berdua. Namun, pihak kepolisian merasa bahwa kematian sang nenek sengaja dilakukan hanya untuk mendapatkan uang. Sementara itu, Osamu mengakui bahwa ia dan Nobuya memang mengambil Yuri dan membawanya ke rumah. Osamu juga mengatakan bahwa mereka kasihan melihat Yuri yang kelaparan dan sedih di jalanan, sehingga mereka memutuskan untuk membawa Yuri ke rumah. Namun kebaikan mereka dianggap bentuk penculikan oleh pihak kepolisian. Tidak hanya itu, Aki juga memberitahu bahwa sang nenek telah memanfaatkannya selama ini.
Ternyata keluarga Aki merebut suami sang nenek dan sebagai gantinya, sang nenek akan membayar mereka setiap kali Aki berkunjung. Aki merasa kecewa karena menyadari bahwa sang nenek tidak tulus mencintainya dan hanya menginginkan uang mereka. Setelah proses persidangan, Nobuya dinyatakan bersalah atas tuduhan penculikan dan pemerkosaan pada sang nenek. Ia pun dihukum penjara, sementara Shota akan dikirim ke dinas sosial untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sementara itu, Yuri akhirnya kembali ke keluarganya. Namun di rumah, ia masih mendapat perlakuan buruk dari ibunya yang membuatnya merasa sedih. Saat itu, Nobuya tidak percaya ketika mendengar bahwa Yuri ingin kembali ke ibunya. Sikapnya yang tidak bisa melepaskan Yuri membuat petugas penjara mengira bahwa Nobuya hanya sedang cemburu. Lalu petugas itu bertanya, dua anak itu memanggilmu dengan sebutan mama atau ibu? Pertanyaan itu membuat Nobuya merasa sedih dan penasaran bagaimana sebenarnya kedua anak itu memandang dirinya. Waktu pun terus berlalu. Saat Shota sedang libur, Osamu mengajaknya memancing menggunakan pancing yang mereka curi beberapa waktu lalu. Setelah itu, Osamu mengajak Shota menjenguk Nobuya yang berada di penjara. Melihat Nobuya, Shota pun merasa iba. Nobuya menjelaskan di mana mereka menemukan Shota dan memberikan detail tempatnya. Nobuya melakukan itu untuk berjaga-jaga jika Shota ingin kembali ke keluarganya. Namun, Nobuya merasa mereka tidak pantas menjadi orang tuanya Shota. Dengan perasaan bersedih, Nobuya pun segera meninggalkan mereka berdua. Setelah itu, Osamu membawa Shota ke tempat tinggal barunya yang sangat sempit. Shota mulai merasa nyaman dengan Osamu dan menawarkan diri untuk bermalam di sana bersamanya. Saat mereka berbaring di samping, Shota bertanya apakah Osamu benar-benar meninggalkannya di malam itu. Osamu membenarkan dan mengatakan bahwa merekalah yang akhirnya tertangkap. Karena tidak ingin Shota terlibat masalah lagi, Osamu akhirnya meminta Shota untuk berhenti memanggilnya dengan sebutan ayah. Esokan paginya, Osamu mengantarkan Shota hingga ke halte bis. Meski Shota bersedih dan tidak bisa mengucapkan selamat tinggal, Osamu tetap berharap mendengar kata ayah dari anak yang ia anggap seperti anak kandungnya. Bahkan ia rela mengejarnya jika Shota memanggilnya kembali. Setelah cukup jauh, akhirnya Shota pun melihat ke belakang dan mengucapkan kata ayah. Di tempat lain, Yuri terlihat sedih dan kesepian saat bermain sendirian. Ia mencoba melihat dunia luar dari pembatas dinding rumah dan menyanyikan lagu bermain yang sering mereka nyanyikan bersama di rumah Shota dulu. Dan film pun selesai.